Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermelinda Albertin Karinski. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi teori komunikasi. Apa itu teori komunikasi? Menurut Little John, teori komunikasi merupakan salah satu teori atau gabungan dari pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptuasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Apa saja sih elemen-elemen komunikasi? Yang pertama, elemen sumber. Seperti namanya, merupakan sumber dari segala informasi yang didapatkan. Yang kedua, pengirim. Elemen kedua merupakan pihak yang berperan sebagai penyebar atau juga bisa disebut pemancar kepada penerima. Yang ketiga, saluran. Saluran berperan sebagai perantara yang digunakan untuk mengirim sinyal sehingga dapat membantu pengirim dalam memancarkan pesannya. Yang keempat, penerima. Penerima merupakan pihak yang dilakukan kegiatan yang berkebalikan dengan pengirim. Yang kelima, tujuan. Tujuan memiliki arti untuk siapa pesan tersebut dipancarkan oleh pemancar ke penerima. Berikutnya adalah pesan. Suatu hal yang dikirim oleh pemancar atau pengirim kepada penerima biasanya isinya dapat berbentuk fisik, tulisan, rekaman, ataupun berbentuk visual verbal yang akan diterima oleh penerimanya. Selanjutnya adalah tanggapan, berupa balasan yang didapatkan oleh pengirim dari penerima yang sudah menerima pesan dari pengirim. Apa saja sih teori umum dalam teori komunikasi? Yang pertama, ada teori fungsional dan struktural. Yang kedua, ada teori behavioral dan kognitif. Yang ketiga, ada teori konvensional dan interaksional. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada teori kritis dan interpretatif. Bagaimana kita menerapkan teori komunikasi dalam keseharian kita? Teori komunikasi juga dapat terjadi dalam lingkup sosial dan budaya. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kita pasti melekat pada lingkungan yang memiliki norma dan budayanya tersendiri. Kita harus bisa mempelajari norma dan budaya lingkungan sekitar kita agar komunikasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas kepada komunikan. Tidaklah baik apabila kita berkomunikasi menggunakan budaya berbicara yang keras di dalam lingkungan dengan budaya berbicara lembut. Hal tersebut malah dapat memicu masalah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan keberhasilan komunikasi kepada orang yang melalui teori komunikasi yang ada. Kita harus menyampaikan informasi dengan tidak bertele-tele agar sang komunikan dapat mencerna inti dari informasi yang kita sampaikan. Juga kita perlu mempelajari lingkungan tempat kita berkomunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di mana kita harus menerapkan teori komunikasi tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus melihat kondisi di mana kita berkomunikasi. Yang tadi contohnya, menggunakan budaya berbicara keras dalam lingkungan yang berbudaya bicara lembut, itu akan menjadi hambatan dalam komunikasi tersebut atau bisa terjadi kesalahpahaman. Kapan kamu melakukan teori komunikasi tersebut? Jawabannya adalah kapanpun. Misalnya, saya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari saya pada saat di kampus. Ya, seperti pada saat Miss Ida menjelaskan materi kepada kami, para mahasiswanya yang dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.